Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ini ada peta konsepnya, nanti bisa dilihat sendiri. Kita lanjut pada pembahasan rendah hati. Rendah hati adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari rendah hati adalah sebagai hadis di bawah. Contoh dari rendah hati adalah demikian pula kepada kedua orang tua seorang anak harus bersikap tawadu kepada mereka. Dengarkanlah nasihat-nasihatnya. Kalian tidak boleh bersikap sombong sedikit pun kepada mereka. Misalnya merasa lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka ketinggalan zaman. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pengertian dari hemat. Hemat adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya sehingga tidak boros dan tidak kikir. Adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri. Contoh hemat adalah melatih hidup. Hemat adalah dengan rajin menabung mulai sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Selanjutnya adalah pengertian dari hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk tidak melakukan pemborosan. Dengan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Karena berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Contoh hidup sederhana atau hemat. Sifat hemat Rasulullah SAW juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah SAW bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Pernyataan ini sesuai dengan hadis berikut. Artinya dari Abu Umar, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, Tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Daud. Pesan-pesan mulia dari surat Al-Furqan dan surat Al-Isra. Quran surat Al-Furqan ayat 25. Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal
ardi hauna wa idza khotabahumal zahiruna qalu salama. Artinya, di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita, karena rendah hati akan keridhaan Allah di dunia dan akhirat. Berikut adalah pesan dari surat Al-Isra yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuron. Artinya, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan kaum jahiliyah yang salah. Mereka senang berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta. Kemudian dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu merupakan perbuatan setan. Membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia terkait dengan rendah hati, hemat, dan sederhana. Mari memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat. Ini adalah peta konsep tentang hukum bacaan mat. Yang bacaan mat asli atau mat tabi'i, mat turunan atau mat far'i. Mat far'i itu terbagi menjadi 4, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz mufasil, mat arid, mat iwad. Baik. Mat asli atau mat tabi'i disebut mat tabi'i, mat asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasro diikuti ya sukun, dan dhamma diikuti waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Contohnya seperti Quran surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Selanjutnya adalah mat turunan atau mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga adalah mad jaiz mufasil. Disebut mad jaiz mufasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya dalam dibaca panjang 1 alif 2 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 2,5 alif 5 harokat. Contohnya wala antum abiduna ma'bud. Selanjutnya adalah mat arid. Mat arid disebut mat arid apabila terdapat mat tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mat tabi'i di akhir ayat. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif 2 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 3 alif 6 harokat. Contohnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang berikut adalah mat iwad. Disebut mat iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf berhenti pada akhir kalimat. Cara membacanya panjang 1 alif 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal
Inna ma'al usri yusra. Berikut adalah belajar mengerti ayat Al-Quran. Belajar mengerti ayat Al-Quran seperti yang ada di surat Al-Isra dan Al-Furqan dan Al-Isra. Wa misalnya, atau arti perkata wa dan ibadu, hamba-hamba, ar-Rahmani, Tuhan yang Maha Pengasih, alladzina, itu adalah yamshuna, orang-orang yang berjalan, alal ardi, di atas bumi, huwana, dengan rendah hati, wa idza, dan apabila khotobahumul jahilun, menyapa mereka orang-orang bodoh, qalu, mereka mengucapkan salamun, salam. Berikut adalah arti perkata atau mufrad dalam surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang pemboros, kanu, mereka adalah ikhwana, saudara, asyayatina, setan, wakana, dan adalah syaiton, setan, lirabbihi, kepada Tuhan, kafuron, sangat ingkar. Jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pasal itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.